Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara memahami butir-butir Pancasila beserta contoh dan pengalamannya. Nah, ini seringkali menjadi momok bagi peserta CPNS, baik PNS maupun P3K. Karena pada tahun-tahun sebelumnya soal ini selalu muncul berkaitan dengan bagaimana pengalaman atau pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas soal, terlebih dahulu baiknya kita harus memahami butir-butir Pancasila serta contoh pengamalannya gitu ya. Agar nanti ketika teman-teman dihadapkan dalam suatu soal, jadi teman-teman itu sudah paham betul, oh kasusnya seperti ini, maka ini termasuk sila kesekian. Oke. Jadi ini ada 45 butir Pancasila ya, yang sebelumnya itu ada 36 butir. Nah, apa saja itu nanti ada rinciannya. Ini dalam masa reformasi menurut TAP MPR nomor 1 MPR 2003 ada perubahan isi butir-butir Pancasila dengan masa sebelumnya sehingga menjadi 45 butir. Nah, langsung saja kita langsung ke butir Pancasila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk yang sila ke-1, untuk yang sila ke-1, teman-teman cukup memahami konteks yang berkaitan dengan keyakinan, keagamaan, dan ketuhanan. Itu saja yang perlu teman-teman pahami. Jika ada contoh soal, kemudian dia berkaitan dengan keagamaan, keyakinan, gitu ya, maka dipastikan itu adalah penerapan Pancasila sila yang ke-1. Oke, jadi seperti itu cara memahaminya. Kemudian butir yang pertama, bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan, kepercayaan, maka itu larinya adalah butir sila yang ke-1. Contohnya memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk butir yang ke-1. Kemudian butir yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadinya udahlah, kalau misalkan sila ke-1 itu poinnya adalah ketuhanan gitu ya, kepercayaan, agama, itu saja yang perlu teman-teman ingat di sila yang pertama. Kemudian butir yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, jadi seperti ini contohnya ya, agama, sikap toleransi terhadap antar satu agama dengan pemeluk agama lain gitu, seperti ya. Kemudian contohnya menghormati sesama manusia. Nah, ini dalam konteks beragama, misalkan ada pemeluk agama lain sedang beribadah, maka kita tidak boleh mengganggu ia atau mereka dalam beribadah. Kemudian yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan Tuhan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kita harus, contohnya ya, kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia. Ini clear ini kalau misalnya teman-teman baca. Kemudian yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini satu lagi contohnya. Kalau misalkan di konteks itu, kemudian ada kasus kalian dipaksa untuk memeluk agama tertentu, kemudian di soalnya apakah ini termasuk sila keberapakah ini. Nah, maka teman-teman langsung ingat saja, oh ini berkaitan dengan agama, ini berkaitan dengan keyakinan, maka ini adalah
penerapan pengamalan sila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kemudian yang nomor 6, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contohnya saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-7, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, contohnya kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita hanya diwajibkan mengingatkan saja. Jadi seperti itu. Jadi ada 7 butir di dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita lanjut untuk butir Pancasila yang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah teman-teman, untuk yang sila kedua itu intinya adalah memanusiakan manusia. Perlakukan ia sebagaimana mestinya manusia, seperti itu. Clear ya maksudnya? Jika ada kasus kemudian dia diperlakukan tidak sesuai dengan harkat martabatnya sebagai seorang manusia, maka itu telah melanggar dari sila kedua. Nah, seperti itu. Nah, apa saja butirnya? 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, tidak boleh sewenang-wenang atau kurang martabat terhadap sesama, sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama. Nah, seperti itu. Jadi, wis lah. Kalau yang butir kedua ini memanusiakan manusia. Gitu. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Contohnya menghargai perbedaan. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup memang berbeda-beda dari suku, ras, maupun agama yang berbeda. Jadi perbedaan itu memang ada. Ya sudah, kalau misalkan dia agama Islam, agama Kristen gitu ya, kita tidak usah membedakan, semuanya sama, baik di mata baik untuk haknya maupun di kewajibannya sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, seperti ini contohnya. Tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. Jadi perlakukanlah manusia sesuai dengan harkat martabatnya. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Nah, contohnya bersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaur masyarakat yang lain. Misalkan ada undangan dari Pak RT atau Pak RW untuk kerja bakti, maka ikutilah kerja bakti tersebut. Gitu ya. Kalau misalkan ada soal teman-teman diundang di dalam sebuah kerja bakti pada hari Minggu misalkan, kemudian teman-teman pura-pura tidur gitu kan, pura-pura tidak tahu kalau ada kerja bakti. Nah, sikap Anda telah melanggar sila keberapa? Biasanya soalnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau konteksnya seperti ini, maka jelas-jelas ini adalah melanggar sila kedua. Ya, kenapa? Karena tidak mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera antar sesama. Jadi kalau yang sila pertama itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kemudian untuk yang sila kedua itu hubungan kita dengan orang lain, hubungan sosial antara kita dengan manusia lainnya. Gitu ya, clear ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, seperti ini tadi, tidak boleh memperlakukan orang lain secara mau kita sendiri yang buruk. Ini yang butir yang kelima, clear ini contohnya. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, memberikan bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita. Kemudian yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Contohnya sebagai manusia kita perlu menjunjung suatu kebenaran.
Jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Kemudian yang 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contohnya, sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita yang berada di jauh ada musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Contohnya ini sering keluar ini. Contohnya misalkan ada gempa bumi misalkan di Palu, gitu ya. Kemudian kita diminta untuk membantu mendonasi, maka itu adalah salah satu contoh penerapan sila yang kedua. Kemudian yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contohnya, manusia merupakan makhluk sosial, jadi manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain. Oke, jadi kalau yang kedua ini clear nih, sikap kita itu ya antara manusia satu dengan manusia lainnya, antara sesama manusia gitu. Kemudian butir Pancasila yang ketiga. Butir Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, contohnya bila di negara kita ada suatu masalah, bukan berarti kita malah pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah terselesaikan. Nah, jadi intinya di sila yang ketiga ini kita harus mengutamakan persatuan, kesatuan dan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau sedikit-dikit ada kasus, ada masalah di Indonesia, kemudian mau pergi atau pindah kewarganegaraan, maka itu bukan mencerminkan sila yang ketiga. Kemudian yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, ini nih. Contohnya, kita perlu ikut berpartisipasi berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. Nah, ini clear ini. Contohnya sangat jelas. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya adalah hargai produk-produk dalam negeri, jangan semua produk menggunakan buatan dari luar. Kita perlu mensejahterakan perekonomian nasional. Nah, ini contohnya, misalkan kalau di soal Andi sering membeli raket badminton dari merek luar negeri misalkan. Sikap Andi merupakan gitu ya, pengamalan atau bentuk dari pengamalan sila yang atau Andi tidak mengamalkan sila yang ke titik-titik 1, 2, 3, 4, 5. Maka ingat saja, kalau hargai produk dalam negeri, maka itu adalah sila yang ketiga, gitu ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contohnya menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia, misalkan merawat hutan, merawat bumi, merawat sumber daya alam, maka itu adalah salah satu contoh dari pengamalan sila ketiga. Kemudian yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh, bila kita belum menjaga ketertiban dunia, maka kita bisa mulai dari yang terkecil, seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada aturan di tingkat RT lah, misalkan minimal RT, maka kita harus patuhi itu agar kita rukun dalam berkehidupan, tidak pecah, kemudian tidak terpecah belah, agar kita tetap bersatu. Kemudian yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contoh, tidak diperkenankan membeda-bedakan antar suku, ras, dan agama satu dengan lainnya. Nah, ini nih, kalau misalkan kita menonjolkan perbedaan suku, ras, agama, maka yang terjadi adalah adanya perpecahan.
pecah belah. Jadi kita harus mengembangkan persatuan, tidak boleh membeda-bedakan antara suku, kamu suku ini, kamu ras ini, kamu agama ini. Jadi kita tidak boleh membedakan itu. Kemudian yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Nah, ini jelas ya. Kemudian yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sama memperoleh pendidikan. Jadi ini kedudukan kita, setiap warga negara, warga masyarakat, ya, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh, tidak boleh kita terlalu memaksa kehendak sendiri terhadap orang lain, apalagi melakukan penyuapan. Nah, ini akan melanggar dari sila-sila keempat. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh, ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak boleh mau menang sendiri. Kemudian yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh, dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. Kemudian yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contoh, kita perlu patuh, menerima, dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan dimufakati. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contoh, dalam menerima suatu keputusan kita perlu ikhlas dalam menjalaninya. Kemudian yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh, di dalam musyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contohnya, bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi. Yang sembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contoh, dalam pengesahan keputusan, sehendaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma pada Tuhan Yang Maha Esa serta tetap mempertahankan martabat. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Contoh, mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Kemudian butir-butir si Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contohnya, wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh, dalam kehidupan perlu hidup adil terhadap manusia. Contoh yang sering kita lihat, perlakuan hukum terhadap kejahatan dengan koruptor. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan, akan tetapi haruslah seimbang. Misal, Anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara, tapi wajib hukumnya mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Contoh, saling menghormati baik dan rukun terhadap sesama manusia. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh, memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0% misalnya. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contoh, bersifat sewajarnya terhadap sesama, misal jangan sampai Anda memberatkan orang lain apalagi sampai jatuhnya pemerasan. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Contoh, bersikap lebih hemat
lebih baik sisihkan uang Anda untuk orang yang lebih membutuhkan. Yang 8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri, misal membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan, yang menjadi kerugi masyarakat sekitar. 9. Suka kerja keras. Contoh, hidup jangan banyak mengeluh, kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contohnya, dalam hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipatenkan pemiliknya, apalagi memang mau digunakan untuk kepentingan kita, ada baiknya disertakan sumber dan pengarangnya. Yang 11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contoh, melakukan kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi 45 butir dari pengamalan Pancasila. Mungkin ke depan nanti kita bahas soal biar teman-teman semakin mudah dalam memahaminya. Mungkin itu saja video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.